Sebelumnya, perkenalkan saya Idyawira Latifa dengan NIM H022303 dari kelompok 5 Praktikum Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan georeferencing pada peta. Langkah pertama adalah kita membuka aplikasi software ArcGIS 10.8. Setelah itu, kita akan mengubah koordinat sistem. Caranya, klik layers kanan bawah, tekan, kita pilih properties. Untuk koordinat sistem sendiri, kita menggunakan WGS 1984 UTM zona 49S. Jika di sini belum ada, teman-teman bisa klik bagian projected koordinat sistem. Setelah itu, kita cari UTM. Di sini kita akan menggunakan WGS 1984 Southern Hemisphere. Setelah itu, kita cari yang zona 49S. Kita klik. Di sini kita sudah memperoleh WGS 1984 UTM zona 49S. Bisa kita oke. Setelah koordinat sistemnya diubah, kita bisa klik layers untuk menambahkan data. Kita klik add data. Di sini kita ambil peta yang sudah kita ekstrak sebelumnya. Di sini aku masukin di bahan georeferencing. Peta yang kita gunakan adalah peta Desa Garden. Kita klik dua-duanya. Kita add. Nanti akan muncul tampilan seperti gambar berikut. Untuk langkah georeferencing sendiri, nanti kita sesuaikan. Misal, di sini kita akan gunakan peta 344. Maka di bilah georeferencing sini juga harus 344. Tidak boleh misal di sini 344, di georeferencingnya di sini 622. Untuk georeferencing sendiri, nanti kita tekan kursor di bagian pojok kiri atas, di sebelah sini. Setelah itu, baru bagian kanan atas, turun ke bagian kanan bawah, baru yang kiri bawah. Buat langkah-langkahnya, kita zoom dulu. Buat georeferencing sendiri, kita nanti akan kasih kursor di perpotongan titik. Longitude sama latitude. Langkahnya kita add control points. Kita klik di bagian tengah-tengahnya. Kita tekan bagian kanan bawah keyboard. Kita input DMS of longitude and latitude. Sebentar, kita geser dulu. Buat degree-nya, buat yang longitude itu yang vertikal. Buat latitude-nya itu yang horizontal. Untuk degree-nya kita sesuaikan, misal longitude-nya 110, buat minute-nya 52, sama second-nya 30. Buat latitude, degree-nya 07, minute-nya 30, sama second-nya 00. Buat ini udah benar ya, ES. Misal ini masih EN atau WN atau yang lain selain ES, nanti bisa disesuaikan untuk diubah jadi ES. Kita klik OK. Jika gambar petanya hilang, kita bisa klik kanan bawah, terus zoom to layer. Di sini nanti akan muncul poin angka 1. Habis itu bisa di next ke georeferencing berikutnya di bagian kanan atas. Kita zoom dulu. Di titik potong, kita kasih add control points lagi. Tekan kanan bawah, input DMS longitude of latitude. Degree-nya 111, minute-nya 00, second-nya 00. Habis itu buat latitude-nya 07, minute-nya 30, sama second-nya 00. Buat di sini kan belum ES, masih EN. Nanti tetap diubah jadi ES. Baru kita oke. Di sini bakal muncul 2 titik. Titik 1 sama titik 2. Habis itu kita baru ke bawah. Bawah
Di sini kita udah dapat 4 poin. Habis itu kita klik georeferencing, habis itu kita update georeferencing. Udah, ini buat yang peta 344. Habis itu kita unchecklist yang 344, terus kita lakuin hal yang sama buat yang peta 622. Ini kita ubah dulu ke 622. Kalau petanya masih nggak muncul, kita klik lagi kanan, zoom to layer. Kita zoom, lakuin hal yang sama kayak yang peta 344 tadi. Habis itu klik yang bagian georeferencing, update georeferencing. Kita nyalain lagi. Habis itu bagian peta tengah, yang tengah tadi kan masih ada putih-putih. Habis di georeferencing, pembatasnya hilang. Jadinya kayak gini. Cuma ada batas kecil. Buat desa Kragan sendiri, di area sini. Ini buat georeferencing desa Kragan. Oke, jadi itu buat tahapan georeferencing peta desa Kragan. Oke, balik lagi. Habis ini kita akan melakukan digitasi peta dari hasil georeferencing kita tadi. Kita buka aplikasi ARIS-nya lagi. Habis itu kita cari file katalog. Kita klik sini di bagian download bahan georeferencing. Ini buat lokasi nyimpennya aja, buat foldernya. Kita klik kanan. Kita buat save file. Pertama, di sini kita akan buat batas desa. Buat batas desa sendiri itu, kita ketik dulu batas desa Kragan. Buat fitur type-nya, kita pakai yang polyline. Nah, klik OK. Oke. Udah, kita bisa dulu. Buat batas desa Kragan sendiri, ini dimulai dari ujung sungai sini ke sini. Ini buat batas desa Kragan. Buat langkah-langkahnya sendiri, yang pertama tuh, bentar, kita geser ininya dulu. Terus kiri. Habis itu kita klik bagian editor start editing. Buat polyline sendiri tuh bisa buat batas desa, buat jalan lokal, sama buat sungai musiman ini, sama buat jalan lain yang kecil-kecil ini pakainya polyline. Nah, sebentar. Kita klik editor tadi udah, kita klik batas desa Kragan. Di sini kita pakainya yang line. Kita zoom aja, biar lebih gampang. Klik line.
Kalau ininya nggak kelihatan, kita matiin dulu ininya. Kita bisa matiin yang bagian 344, kembali lihat detailnya. Kita lihat lagi yang bagian lain. Kita nyalain lagi. Kita klik lain lagi. Untuk batas desanya, nanti aku cantumin di sini buat contohnya disampaikan itu yang kayak apa. Kita sesuaiin sama batas desanya. Lanjutin, habis itu kita sesuaiin batas desa sampai ke ujungnya ya. Sesuaiin peta yang aku kasih nanti di sebelah sini. Oke, ini kita udah dapat buat batas desanya. Ini buat batas desa Kragan. Habis itu kita bisa nyesuaiin misal buat pemukiman itu yang warnanya orange, terus kebun itu yang warnanya hijau, tegalan itu yang warnanya kuning. Sama yang biru garis ini itu adalah sawah irigasi. Caranya sama, kita ke katalog, kita tekan, kita klik new, kita ambil save file. Di sini kita ketik pemukiman. Buat feature type-nya kita ubah, tadi yang poin kita ubah jadi polygon. Jangan lupa koordinat sistemnya kita ubah yang WGS 198, 1984 UTM zona 49S. Nanti di tampilan akan mencoba ini lagi, habis itu kita klik OK. Oke lagi. Udah. Habis itu yang tadi kita stop editing dulu, buat nyimpan yang batas desainnya. Habis itu kita zoom dulu buat yang pemukiman. Ingat buat pemukiman itu yang warnanya orange. Kita klik bagian editor, kita start editing, kita ambil yang pemukiman. Caranya kita titik sampai nemu ujungnya. Jadi gini. Kita sesuaiin sama garis petanya tadi. Ini kita udah dapat pemukimannya. Lakuin hal yang sama ke pemukiman yang lain ya. Batas pemukiman sendiri tuh jangan sampai melewatin batas desa. Jadi disesuaikan misal ini batas desa Kragan, ini tuh buat poligonnya nggak boleh melebihi.
Oke, habis ini kan buat yang pemukiman udah, habis itu kita bisa buat ke lahan yang lain, kayak misalnya ini yang kebun, kita buat set file lagi, new set file, habis itu yang tegalan, kita lakuin kayak halnya pas kita buat yang pemukiman. Langkahnya sama, kita klik katalog, kita kasih di tempat yang sama, habis itu kita new, kita pilih yang new, kita pilih yang set file, bisa kita ketik, misalnya ini kita pakai kebun. Di sini feature type-nya masih pakai yang polygon. Jangan lupa kita ubah lagi, ini jadi BGS 1984 UTM zona 49S. Kalau sudah berubah, bisa kita klik OK. Sama kita stop editing buat nyimpen yang data pemukiman tadi. Habis itu kita bisa zoom. Kita klik editor, start editing lagi. Di sini kita pilih yang bagian kebun. Buat langkah-langkahnya sama kayak yang pas bagian pemukiman. Kita polygon setiap areanya. Jadi habis ini kita bisa next ke buat yang tegalan. Buat tegalan sendiri itu yang tidak hanya ini tuh yang warnanya kuning. Caranya sama, kita klik yang new, set file. Habis itu kita aktif tegalan. Di sini fitur type-nya masih sama, yaitu pakai polygon. Jangan lupa diubah juga buat BGS 1984 UTM. Klik OK. Kita klik bagian start editing. Di sini kita pakainya yang tegalan. Jangan lupa untuk stop editing buat nge-save bagian tegalannya. Buat yang kemarin kita sudah buat yang bagian batas desa. Batas desa sendiri itu pakainya polyline. Itu pula buat yang jalan lain sama jalan lokal. Kita matiin dulu biar lebih gampang. Buat jalan lain itu yang ini, yang garisnya putus-putus, sama jalan lokal ini yang garisnya merah tebal. Caranya sama, kita klik bagian katalog. Sebentar, bisa dulu. Terus kita klik kanan, habis itu klik new, save file. Kita tulis jalan lokal. Buat feature type-nya, di sini kita pakai yang polyline. Jangan lupa buat ubah yang koordinat sistemnya. Kita pakai yang WGS 1984 UTM 1949S. Kita klik OK. Oke. Ini guys, ini. Kita sudah, habis itu kita zoom dulu biar lebih gampang. Kita mulai dari yang jalan lokal. Kita klik editor, start editing. Klik jalan lokal, di sini kita pakainya udah yang lain ya. Buat jalan lokal tuh mulainya dari sini. Sebentar. Untuk dua kali. Ini buat yang jalan lokal. Habis itu jangan lupa kita stop editing sama kita save dulu. Habis itu kita buat yang jalan lain. Klik dua, new, save file, jalan lain. Buat fitur tab-nya kita pakai yang polyline. Diubah juga ini koordinat sistemnya pakai yang WGS 1984. Klik OK. Habis itu
Kita bisa dari atas dulu aja, klik editor, start editing, tapi yang jalan lain di sini sama, pakainya yang lain. Nah, and ya udah, di situ kita coba halaman. Kita bisa cek apa ini udah semua jalannya, oke. Sudah, bisa kita coba nyalain lagi buat kenalan kebun sama pemukimannya. Jadi nanti bakal jadi kayak gini. Misal di sini masih ada yang belum rapi, nanti kita bisa rapiin dengan menu editor ini, klik sini sama ini, buat nyesuaiin sama yang poligonnya. Tapi bisa nanti di akhir aja. Habis itu kita buat yang sungai musiman. Sama caranya, tadi klik yang di bagian folder yang udah dibuat, habis itu klik bagian new, pilih yang set file. Ini kita buat yang sungai musiman. Buat filter type-nya kita pakai yang Boolean juga. Hai, oke, oke. Oke, di sini kita udah ada yang sungai musiman. Buat tadi kita save dulu yang jalan lain. Kalau kamu ingin edit ya, kita save. Habis itu kita bisa mulai di menu editor lagi, start editing. Kita cari yang sungai musiman. Betul, sungai musiman. Kita pakainya yang lain. Caranya sama, buat sungai musiman itu kita pakainya yang garis panjang biru ini buat sungai musiman. Oh iya, tadi kita kurang satu yaitu sungai sungai lokalnya. Ini tuh pakai polygon. Tapi ini bisa nanti kita buat sungai musimannya dulu. Kita klik sungai musiman, pakai line. Oke, sudah betul. Habis itu kita buat yang sungai lokal. Jangan lupa buat kita save dulu. Stop editing, yes. Dari menu katalog, klik lagi, new, save file, kita buat sungai lokal. Buat feature type-nya di sini kita masih pakai yang kita ubah buat sungai lokal, kita pakainya yang polygon. Buat ini pakai WGS juga sama klik OK, OK. Biar lebih gampang bisa kita zoom dulu. Klik editor, start editing. Di sini kita pilih yang sungai lokal. Di sini kita pakainya yang polygon. Oke, jadi ini udah buat yang sungai lokal. Habis itu bisa kita cek lagi.
Jadinya kayak seperti ini. Coba kita matiin. Nah, habis itu nanti kita buat yang sawah irigasi. Dan buat sawah irigasi itu pakai yang warna biru kotak-kotak data ini. Caranya sama, ini kita save dulu buat yang sungai lokal. Yes. Kita klik ke katalog, pilih bahan georeferencing buat folder kita tadi. New, save file, dan ketik sawah irigasi. Buat fitur type-nya kita pakai yang polygon juga. Jangan lupa diubah ke BGS 1984. Oke. Oke. Terus itu kita buat editor lagi, start editing, lalu pilih yang sawah irigasi. Di sini kita tetap pakai yang polygon. Kita zoom dulu biar lebih gampang. Kita stop editing, kita simpan. Habis itu di sini kita bisa ubah buat warnanya sesuai SNI. Kalau kita matiin nanti hasilnya jadi kayak begini. Tinggal kita buat beberapa titik poin itu tuh untuk bangunan, masjid, sama kantor desa dan lain-lain. Ada makam Islam, buat contohnya tadi kan ada. Bentar, kita cek dulu. Kita matiin buat pemukiman. So, seperti poligon-poligon lain kita matiin dulu. Buat lebih gampang kita buat poin-poin bangunannya. Oke, sini kita ke katalog, kita mulai dari jembatan dulu. Buat jembatan tuh lambangnya yang kayak ini. Di tempat yang sama kita klik new, buat save file, jembatan. Buat fitur type-nya benar ya, di sini kita pakainya yang poin. Jangan lupa diubah buat yang koordinat sistemnya sama, masih pakai yang WGS 1984 GTM zona 49S. Klik OK. Oke lagi. Habis itu kita klik bagian editor, start editing. Habis itu pilih yang bagian jembatan. Di sini kita pakai yang poin. Kita titikin sebentar, kita perbesar biar lebih pas nanti titiknya. Hmm. Klik poin lagi. Klik, klik. Oke, habis itu gimana lagi? Di sini ada jembatan lagi, masih sama pakainya yang poin. Sebentar. Aman-aman. Sama satu lagi di ujung sini. Sebentar. Hmm. Oke, ini buat jembatannya udah. Kita stop editing, save. Habis itu kita buat yang masjid. Buat masjid tuh simbolnya kayak yang ini. Kita buat sama caranya, klik download, georeferencing, klik new, save file, kita ketik masjid.
Buat situ type-nya sama, di sini masih pakai yang point. Jangan lupa kita pakai koordinat sistemnya sama juga. Klik OK. Buat masjid, nah, kita perbesar dulu. Klik editor, start editing. Kita cari yang masjid. Di sini kita sama, masih pakai yang point. Ini buat masjidnya. Hmm. Udah, habis itu bisa kita stop editing, di save. Habis itu kita bakal buat yang kantor kepala desa. Klik your folder, new, save file, kantor desanya. Masih sama pakai fitur tab-nya point. Buat koordinat sistemnya pakai yang WGS 1984. Klik OK. Kita mulai lagi start editing. Kita pilih yang kantor desa. Ini juga sama, masih pakai yang point. Oke. Stop editing. Kita save. Habis itu kita buat yang puskesmas. Buat puskesmas itu tandanya kayak plus ini. Caranya sama, klik kanan folder, new, save file. Kita ketik, mas. Benar, udah point. Di sini kita pakai WGS juga. Koordinat sistemnya, klik OK. Habis itu pilih editor, start editing. Di sini kita pilih yang puskesmas. Oke. Cek lagi apa masih ada yang terlewat. Oke, sudah. Habis itu kita stop editing, save. Habis itu kita buat yang sekolah. Buat sekolah tuh tandanya yang kayak buku kebuka ini. Ini. Terus ada lagi tadi di sini. Ini buat sekolah. Caranya masih sama. Klik kanan, folder, new, save file. Terus ketik bagian sekolah. Itu tagnya point masih kan? Ubah koordinat sistemnya. Oke, oke. Habis itu kita pilih yang menu editor. Ketik start editing. Kita cari yang sekolah. Sekolah 1. Sini ada sekolah lagi. Hmm. Ini cuma ada 2. Udah, habis itu jangan lupa di stop editing, kita save. Udah, sekarang kita cari yang bang bangunan lain. Buat bangunan lain itu simbolnya bisa kotak atau bulat kayak yang ini, atau yang, bentar, yang ini juga termasuk bangunan. Saat kita pilih katalog, klik kanan, new, save file, bangunan. Jangan lupa kita atur juga koordinat sistemnya, klik OK. Oke lagi, habis itu start editing buat bangunannya. Pakai poin juga. 1, 2, terus mana lagi? 3. Apakah ada yang terlewat? Kita cek dulu. Oke, sudah. Jangan lupa di stop editing dan ya simpan. Habis itu kita bakal cari buat yang kurang apa ini?
yang makam Islam. Buat makam Islam itu simbolisnya kayak gini. Simbologinya bentuknya kayak huruf U3. Caranya sama, klik kanan, pilih yang new, save file, sini kita tulis makam Islam. Fitur tabnya masih poin. Koordinat sistemnya kita atur sama pakai WGS 984 UTM Zona 49S. Klik OK. Klik lagi editor, start editing, klik mana makam Islam? Ini makam Islam, poin. Itu kita bisa cek dulu apakah udah tuh. Coba kita nyalain. Jadi buat digitasinya ini nanti tinggal kita rapiin sama ubah buat simbologinya. Nah, ubah buat yang simbologinya kita pilih yang style references. Di sini tuh caranya kita masukin di style reference dari file yang udah kita download sebelumnya di style peta desa sama simbologi Juknis. Buat notanya bisa gini. Kita mulai dari kantor desa dulu. Kita cari yang kantor desa. Kantor desa tuh kita coba petik aja kan. Kantor desa. Nah, tapi yang ini kita edit simbolnya. Sini kita nggak usah pakai bulat-bulat ini. Kita delete aja. Jadi cuma ininya aja. Habis itu kita klik OK. Oke lagi. Nyalain untuk ukurannya kita buat yang 8. Oke, jadi di sini nanti bakal ada muncul simbologi desa. Kecil ya ini. Habis itu kita bisa buat yang lain. Makam Islam. Bentar, kita klik bagiannya. Makam Islam. Ini kita edit simbol dulu. Kita X saja yang ini. Kita tambah layers lagi. Kita ganti yang eh ubah dulu. Oh, sudah. Langsung aja deh. Susah. Yusnya
Pakai 3. Habis itu kita geser-geser aja. Terus 57. Kita rapiin. Habis itu kita klik OK. Di sini bisa kita save aja. Buat lebih gampang nyarinya, kita ketik makam Islam. Finish. Oke. Dari sini udah berubah buat makam Islamnya. Habis itu bangunan, kita ketik bangunan. Buat bangunan sendiri di sini tuh kita pakainya yang square. Sama ini bisa kita kasih warna hitam. Oke, oke. Buat bangunannya udah. Bentar, kita ubah juga ini buat ukurannya. Oke, habis itu kita cari yang support. Hmm. Misal di sini belum ada. Ah, ini. Ketik pendidikan, kita edit simbolnya. Buat yang ini kita delete aja. Warnanya kita ubah jadi hitam. Ukurannya kita ubah jadi 8. Kita bisa cari logo lain buat kayak ini aja. Klik OK. Oke lagi. Udah buat sekolahnya udah. Habis itu kita ke masjid. Puskesmas dulu kita urutin. Buat puskesmas. Buat tandanya tuh plus. Kita edit simbolnya. Kita hapus yang ini. Buat warnanya kita ubah jadi yang hitam. Oke, oke, bentar. Ukurannya kita ubah 8 ada semuanya. Udah, ini buat yang puskesmas. Kita buat yang masjid. Masjidnya kita pakai yang ini ya. Buat yang ininya kita delete aja bordernya. Kita pilih ukuran 8. Klik OK. Buat masjidnya udah. Habis itu ke jembatan. Nah, jembatannya belum ada. Kita cari di Geosiana Desa.
Kita edit dulu simbolnya. Ini kita buat tegak aja. Caranya kita klik angle terus kita putar. Oke, udah warnanya udah benar, kita klik oke. Oke lagi. Oke, jembatannya udah jadi. Habis itu kita bisa buat warna poligonnya ini sesuai sama standar SNI. Buat standar SNI-nya tuh kita nyesuaiin sama yang udah dikasih di PDF-nya. Oke, di sini habis itu kita buat yang sawah irigasi. Buat simbologinya tuh bisa kita cek di juknis yang udah dikasih koas. Kalau berdasarkan juknis, simbologi sawah irigasi itu bisa dilihat kayak yang... Bentar. Nah, yang kayak di LTT sawah. Jadi bentukannya tuh kayak bata miring, warnanya biru putih. Habis itu bisa klik OK. Nanti akan berubah jadi yang kayak gini. Habis itu buat poligon-poligon lain kayak sungai lokal, tegalan, kebun pemukiman, dan lain-lain, itu bisa disesuaikan sama warna SNI untuk peta digitasi. Buat contohnya tuh yang kayak gini. Habis itu bisa kita ubah, bisa buat kebun. Kita klik kota kebun. Di sini kita ubah untuk fill colornya. Kita pakai yang RGB. Ini tuh pakai R-nya 229, G-nya 255, sama buat B-nya itu 216. Bisa kita klik OK. Buat outline-nya ini bisa kita ilangin aja tanpa outline. Ini buat yang kebun. Habis itu kita bisa buat yang pemukiman. Buat pemukiman sendiri itu warnanya Masih apa sih? Anjir, mana sih? Masih apa lagi gulai? Oh, mantap. Saya boleh nih, Benis. Habis itu kita bisa buat yang pemukiman. Buat pemukiman sama, kita pakainya yang RGB. Buat nilai R-nya itu kita pakai yang 255, G-nya 216, sama buat poin B-nya itu 178. Kita klik OK. OK lagi. Ini buat pemukiman. Buat outline color-nya bisa kita hilangin aja. Oke, ini buat yang pemukiman. Terus buat yang tegalan atau ladang bisa kita klik sama. Buat tegalan di sini kita pakai yang CMYK. Buat nilai C-nya kita pakai 00. Buat nilai M-nya 00. Buat nilai Y-nya 40. Sama buat nilai K-nya itu 00. Habis itu klik OK. OK. Jangan lupa buat outline color-nya dibuat 0. Oke. Udah, habis itu kita bisa buat yang bagian sungai. Buat sungai lokal sendiri, di sini kita pakai fill color-nya yang RGB. Buat sungai lokal itu, kita pakainya R-nya 00, buat G-nya 255, sama B-nya 255 juga. Kita klik OK. Ini buat yang sungai lokal. Buat sungai musiman, kita klik dulu buat color-nya. Sama, kita pakai yang RGB. Buat ini 00 R-nya, G-nya 255, sama B-nya 255. Habis itu klik OK. OK. Habis itu buat sawah irigasinya, buat outline-nya bisa kita ilangin aja.
Oke. Jadinya bakalan seperti ini. Ini buat yang digitasi peta. Buat garis-garis yang lewat ini bisa kita rapiin. Caranya klik editor. Kita perbesar dulu. Klik editor, start editing. Terus klik pada bagian yang mau diedit. Ini kita tarik. Nah, ya. Membaca. Oke, selanjutnya setelah peta digitasi selesai, kita akan melakukan proses layouting peta. Pertama-tama kita buka lagi aplikasi ArcGIS-nya. Setelah itu kita tekan bagian kanan ini. Buat ukurannya kita bisa sesuaikan di bagian page and print setup. Di sini untuk size-nya kita pakai kertas A4. Untuk orientation kita ubah portrait menjadi landscape. Klik OK. Jadinya seperti ini. Habis itu kita tata dulu. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Buat skalanya sendiri di sini kita ubah 1:25.000. Jadi akan seperti ini. Setelah itu kita bisa buat bagian judulnya. Caranya kita klik bagian drawing ini. Di sini kita buat yang rectangle. Udah, habis itu bagian fill colornya kita ubah menjadi putih. Oke. Terus outline colornya kita buat hitam. Udah, habis itu kita bisa buat tulisan judulnya. Insert text. Ini kita bisa tulis peta administrasi Desa Kragan, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini kita bisa ubah format fontnya jadi Times New Roman. Habis itu kita bisa insert bagian logo instansinya. Kita cari logo URS-nya.
Kita rapiin. Kita buat identitas dulu. Caranya klik bagian drawing, pilih polygon, rectangle. Kita klik di sini. Fill colornya kita ubah menjadi putih. Klik OK, sama outline colornya kita ubah jadi hitam. Kita bisa copy bagian ini. Zoom oleh ini bisa diisi nama kita sendiri sama link. Oke. Okay. Kita buat kotak lagi. Ini bisa dibuat untuk sumbernya. Sumber petanya itu dari mana? Kita copy. Sumbernya itu dari yang pertama, peta rupa bumi Indonesia. 1 banding 25.000, 1408, 384, sama peta rupa bumi Indonesia. 1 banding 25.000, 1408, 622. Jadi kita klik OK. Dan ini right aja, right align. Habis itu, bentar ini kita kecilin aja buat yang identitas. Habis itu kita bisa buat skala sama arah mata angin. Caranya klik bagian kanan drawing ini, pilih bagian rectangle, terus ubah fill colornya menjadi putih lagi. Klik OK, outline-nya kita buat warna hitam. Klik OK. Habis itu klik bagian insert buat pilih scale bar-nya. Kita pilih yang X3. Di sini kita pilih yang alternating scale bar geometric yang pakai kilometer. Tadi diperkecil. Habis itu kita akan insert lagi. Di sini kita akan pilih yang scale text.
Di sini nanti akan otomatis mengikuti skala yang udah kita pakai dalam peta digitasi ini. Di sini kan kita pakai 1:25.000. Kalau kita klik bagian insert scale testnya, nanti otomatis di sini nanti bakal nyesuaiin. Habis itu kita insert lagi buat arah mata angin. Di sini kita pakainya yang north arrow. Di sini bebas mau pakai yang mana. Di sini aku mau pilih yang Ascension Note 8. Kita klik, kita tambahin sini. Habis itu kita bisa tambahin data sistem koordinat, datum, zona, sama proyeksi yang kita gunain. Kita bisa copy lagi buat rectangle-nya. Buat ngerapiinnya nanti bisa di akhir. Kita copy lagi, terus kita tulis sistem koordinat. Habis itu datum, zona, terus proyeksi. Buat ukuran fontnya bisa kita kecilin. Caranya edit simbol. Sini size-nya kita buat 12 aja. Oke, oke, oke. Buat sistem koordinatnya sendiri itu kita pakainya yang Geographic Coordinate System. Buat datumnya kita pakai WGS 1984, sama buat zonanya kita pakai UTM 49S, sama proyeksinya kita pakai Universal Transverse Mercator. Saya klik OK. Udah, habis itu di sini bisa kita tambahin buat legendanya. Klik bagian legenda. Di sini kita tambah semuanya. Buat kolomnya bisa kita buat 3 biar nggak terlalu banyak. Buat titelnya bisa kita ubah. Udah, pokoknya kita buat Times New Roman juga. Klik next. Nantinya bakal kayak gini. Sebentar, sebelumnya kita kasih rectangle-nya lagi. Kita copy dulu. Untuk ini juga kita copy. Bentar. Buat judulnya ini bisa kita kasih di tengah aja. Center. Copy lagi buat rectangle-nya.
Karena ini nggak terlalu besar, jadi kita rapiin dulu. Supaya ukurannya sama, kita bisa pakai fitur penggaris di sini. Oke, jadinya seperti ini. Habis ini kita bisa tambahin grid di sini sama buat peta kecil di sini. Caranya klik layers, pilih properties. Habis ini kita pilih bagian grids, klik new grids. Di sini kita pakainya yang Gradicule. Kita next, next lagi, next lagi, next lagi. Kita pilih bagian properties. Di sini kita pilihnya bagian left sama right. Kita klik OK. Buat stylenya kita pakai yang ini. Kita klik OK lagi. Kita apply. Habis itu kita OK. Di sini kita udah buat gridsnya. Kita rapiin dulu. Di sini kita bakal buat peta kecilnya, buat add frame data dulu. Caranya klik insert, klik data frame. Habis itu kita pasin di sini, di rectangle yang udah kita buat. Udah, habis itu bisa kita klik kanan. Di sini kita add data. Buat data yang kita masukin tuh
dari data Kabupaten Karanganyar, yaitu bagian administrasi LM25K SHP sama administrasi desa yang AF25K SHP. Rakyat jadinya bakalan seperti ini. Kita klik bagian administrasi DA R25K, klik kanan. Habis itu pilih bagian properties. Pilih kategoris. Di sini kita ubah value fieldnya yang awalnya jadi dari KD PPUM, kita ubah jadi nama BC. Terus set values. Di sini kita cari desa Kragan. Kalau nggak ada, bisa kita ketik sendiri. Add tulis. Kita klik OK. Habis itu, bagian ini bisa kita zoom. Warnanya nanti bakal berubah. Habis itu, di new data frame-nya bisa kita klikkan lagi, pilih properties. Di sini kita pilih bagian System Indicators. Layers bisa ke kanan. Frame-nya kita ubah. Di sini kita pakai 2.0 yang point ini. Kita klik. Untuk colors-nya bisa kita ubah jadi warna merah. Klik OK. Oke, di sini bakalan seperti ini. Habis itu kita bisa buat grids-nya. Caranya tuh sama. Kita klik New Data Frame, klik kanan, pilih Properties. Habis itu kita pilih bagian grids, klik New Grids. Caranya sama, di sini kita pakai yang reticule. Next, next, next. Habis itu pilih bagian Properties. Buat label orientation-nya kita ubah lagi dari left sama right. Klik OK. Buat style-nya masih sama, previewnya bisa dilihat di sini masih yang vertikal horizontal. Kita klik OK. Kita apply. Kita klik. Oke, lagi misal di sini tuh masih banyak, kita bisa ubah buat intervalnya. Di sini aku ubah intervalnya pakai yang 70.000. Jadinya kayak gini, bisa kita sesuaiin lagi. Kita rapiin. Jadi buat itu bisa nanti lanjut lagi ke bagian buat data SPL. Oke, balik lagi. Jadi di sini kita akan buat satuan data lahan. Buat caranya sendiri tuh kita merge dulu buat bagian yang agri ini seperti agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanaman campuran. Ini kita merge dulu. Habis itu kita klik bagian yang flip. Nanti bakal jadi yang agri kebun AE25K merge flip itu yang paling atas. Kita klik bagian administrasi desanya tadi. Klik Field Processing, terus kita merge.
Untuk input datasetnya sendiri di sini kita pakainya yang administrasi desa. Kita klik ke processing lagi, terus klik bagian di solve. Buat input fiturnya kita pilih desa Kragan. Buat kita pilih bagian agri kebun air 25 kamar script. Habis itu kita bisa cari di output filter class. Di sini kita cari di mana kita nyimpan datanya. Kita klik bagian nama BC. Buat input fiturnya di sini tadi kita pakainya yang agri kebun yang udah di merge sama di klik. Kita klik OK. Udah, nanti jadinya bakalan kayak gini. Habis itu kita input timnasnya dulu. Buat timnasnya sendiri tuh udah dikasih sama koas. Kita tinggal nge-input aja ke layers di bahan SPL yang udah dikasih. Nanti jadinya bakalan kayak gini. Habis itu kita bisa ketik di search music to new raster. Di sini kita palingnya yang di sini kita pilih paling atas yang music to new raster yang data manage itu. Kita carinya di search ya. Misal nggak ada nanti bisa kalian cari di situ tadi. Buat timnasnya sendiri kita pakai yang 1408, yang 344 sama 622. Yang udah disediain sama koas. Nanti kalian simpan di folder kalian masing-masing. Buat raster datasetnya sendiri kita bisa tulis nama desanya, misal Kragan, terus kasih titik TIF. Jadi raster datasetnya tuh namanya kragan.tif gitu. Buat spatial reference-nya bisa dikosongin aja. Buat pixel type-nya kita pilih yang 32 bit signet. Number of band-nya bisa kita tulis satu aja, habis itu klik OK. Habis itu kita ke search lagi. Di sini kita klik extract by mask. Kita pakainya yang spatial analysis. Input rasternya kita pilih yang Kragantif tadi. Kita matiin dulu buat dimnasnya. Ini buat desa Kragannya. Jadinya bakalan kayak gini. Kita balik lagi tadi ke search. Habis itu kita pilih slope. Di sini kita bakal buat peta kemiringan. Di sini kita pakainya yang slope spatial analysis. Habis itu kita klik OK. Kita tunggu dulu. Nanti buat kemiringan lainnya akan berubah kayak gini. Habis itu kita cari di search lagi, kita ketik
Reclassify, di sini kita masih sama pakai yang spatial analysis. Buat input rasternya, kita pilih yang slope extract tadi. Kita klik classify. Di sini classesnya kita ubah dulu jadi 5. Buat break values-nya kita ubah jadi persen. Kita ubah metodenya menjadi manual. Untuk break values yang pertama, kita ganti dulu. Jadi angka 8. Di situ 15, terus 25, 45, baru 100, habis itu klik OK. Oke lagi. Ditunggu dulu. Oke, nanti jadinya bakal kayak gini. Habis itu kita search lagi raster to polygon. Di sini kita masih pakai yang conversion tool. Buat input rasternya kita pilih yang reclass slope tadi. Habis itu fieldnya tetap pakai yang value, nggak usah diubah, kita klik OK. Ditunggu dulu raster to polygonnya. Udah, nanti jadinya kayak gini, kalau udah. Habis itu ekstraktifnya bisa dimatiin. Reclass slope-nya juga bisa dimatiin. Slope extract-nya juga. Habis itu di solve lagi, pilih yang raster reclass tadi. Habis itu pilih yang grid code. Klik OK. Udah. Habis itu kita bisa klik raster reclass tadi, terus open attribute tables. Di sini bisa dilihat. Terus pilih yang bagian add field. Buat namanya bisa kita ubah jadi kemiringan. Type-nya kita ubah jadi teks. Habis itu klik OK. Di situ kita bisa start editing. Klik yang bagian raster read class yang udah kita dissolve tadi. Habis itu klik OK. Habis itu kita bisa pilih
Yang raster tadi kita klik. Buat kemiringannya tadi kan masih nul ini. Nanti bakal berubah jadi yang sesuai kita ubah tadi. Misalnya yang awalnya tadi kan kita ketik 8%, 15%, 25, 45, sampai yang di atas yang sampai 100%. Habis itu bisa klik editor terus kita stop. Udah kita pilih di processing lagi, habis itu pilih di solve. Buat input featuresnya kita pilih yang bagian raster lagi yang udah kita di solve. Habis itu kita pilih bagian yang kemiringan. Kita oke. Oke, jadi nanti bakal kayak gini. Kita klik lagi yang raster theory class tadi, kita open attribute. Oke, di sini kemiringannya udah berubah. Di sini juga udah sama. Habis itu kita pilih layer properties, terus kita ketik layer name-nya jadi peta kemiringan lereng. Kita oke. Habis itu, yang selain itu kita hapus aja biar mempermudah kita selama ngerjain yang lain. Habis itu kita add data lagi. Di sini kita pakai yang SPT karangannya 50K, karangannya Q-nya kita klik, yang bentuknya udah save file. Sebentar. Di sini kita pakainya yang SPT karangannya ini kita benar, kita add. Ini nantinya jadi balik gini. Habis itu klik ke processing lagi, pilih yang clip. Buat input feature-nya kita pilih desa Kragan. Clip features-nya, buat clipnya kita ubah input features-nya jadi karangannya G50K. Buat clip features-nya kita desa Kragan. Kalau misalnya ada tanda serunya itu nggak apa-apa, nggak usah di-hero-in. Oke, nanti jadinya kayak gini. Habis itu kita klik ke processing lagi, pilih desa, kita pilih input features-nya di administrasi desa AR25K clip. Habis itu kita pilih yang BBS DLP 16 strip 1 itu, kita klik OK. Udah. Habis itu kita klik bagian administrasi desa yang klik tadi. Kita ganti layer name-nya jadi peta jenis tanah. Kita hapus aja yang lain. Kita hapus lagi. Disisain yang peta jenis tanah, kemiringan, penggunaan lahan tadi. Habis itu kita bisa open attribute table. Kita bisa klik editor. Peta jenis tanah, oke.
Kita pilih yang keempat ini, yang fit 4. Kita delete selected aja. Jadinya fitnya tinggal yang 1, 2, sama 3. Kita reset dulu. Kita save editing, terus kita stop. Bisa di X aja. Kita pindahin dulu. Kita klik view processing lagi, kita pilih yang intercept. Di sini buat input features-nya kita pakai yang peta jenis tanah, peta kemiringan lereng, peta penggunaan lahan. Setelah kita klik OK, kita tunggu dulu intersect-nya. Oke, nantinya jadinya kayak gini. Kita klik view processing lagi, terus pilih yang dissolve. Buat input features-nya, kita klik bagian yang administrasi desa, yang AR25K, yang udah kita klik tadi. Habis itu di sini kita pilih yang BBSDLP tadi, 16 kemiringan sama namo BJ. Udah, itu bisa kita klik OK. Kita tunggu dissolve-nya dulu. Di sini layarnya kita ubah dari SPL Kagan. Habis itu kita klik bagian properties. Kita pilih simbologinya. Habis itu kita klik bagian kategoris. Di sini kita pakai yang unique values menu itu. Buat simbolnya ini kita matiin aja. Habis itu buat value fieldnya kita ubah jadi namo BJ. Jadi yang ini kita ubah BBSDLP1 sama kemiringan. Kita klik. Tunggu. Sini kita add all values dulu. Buat seperti yang kebun. Sama value-value lainnya tadi. Buat yang kemiringan ini tadi kita hapus aja yang di sebelah heading kanan. Oke, nanti jadinya bakal kayak gini. Habis itu bisa kita save.